Awal kisah, di sebuah kerajaan yang subur dan damai bernama Permata Khatulistiwa, hiduplah seorang putri jelita bernama Rubina. Ia dijuluki Putri Merah Delima karena rambutnya yang merah menyala seindah buah delima matang dan pipinya yang selalu merona sehat. Putri Rubina dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena semangatnya yang berapi-api, kecerdasannya, dan hatinya yang penuh kasih. Ia gemar bertualang di hutan kerajaan dan memiliki kemampuan berbicara dengan hewan-hewan, sebuah anugerah langka yang ia jaga kerahasiaannya. Kerajaan Permata Khatulistiwa adalah negeri yang diberkahi dengan kebun-kebun buah delima yang melimpah, menjadi sumber kemakmuran dan simbol kerajaan. Putri Rubina sering menghabiskan waktunya di kebun delima istana, merawat pohon-pohon itu dengan penuh cinta. Ia percaya bahwa setiap buah delima menyimpan harapan dan keajaiban. Sang raja, ayahnya, adalah pemimpin yang adil, namun usianya yang semakin senja membuatnya khawatir akan masa depan kerajaan. Namun, kedamaian kerajaan mulai terusik. Sebuah bayang-bayang kegelapan mulai merayap dari hutan terlarang di perbatasan utara. Tanaman-tanaman di sekitar hutan itu mulai layu dan menghitam, dan hewan-hewan kecil menghindarinya dengan ketakutan. Kabar burung menyebutkan bahwa seorang penyihir jahat bernama Obsidian, yang hatinya sekeras batu obsidian dan penuh iri dengki, telah bangkit dari tidurnya yang panjang. Obsidian membenci keindahan dan kebahagiaan, dan ia mengincar kekuatan magis yang tersembunyi di dalam buah-buah delima kerajaan untuk menguasai dunia. Suatu malam, beberapa pohon delima di perbatasan kebun istana tiba-tiba mengering dan buahnya menjadi hitam legam, mengeluarkan aura dingin. Rakyat mulai cemas, dan sang raja menjadi murung. Putri Rubina merasakan ada energi jahat yang mengancam negerinya. Ia bertekad untuk mencari tahu sumber kegelapan ini dan melindunginya, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi bahaya seorang diri. Para penasihat kerajaan mulai mendiskusikan ramalan kuno yang menyebutkan bahwa putri berambut api akan bersekutu dengan makhluk berbulu salju untuk mengusir bayangan hitam. Namun, tak ada yang tahu pasti apa makna sesungguhnya dari ramalan tersebut. Suatu pagi, ketika Putri Rubina sedang menyelidiki jejak kegelapan di tepi hutan terlarang, ia menemukan seekor kelinci putih yang sangat besar dan indah terperangkap dalam jerat tanaman berduri yang aneh, yang tampak hidup dan mengeluarkan asap hitam tipis. Kelinci itu memiliki bulu seputih salju, mata merah delima yang cerdas, dan aura keanggunan yang tak biasa untuk seekor hewan. Putri Rubina, dengan kebaikan hatinya, segera menolong kelinci itu, membebaskannya dari jerat dengan hati-hati. Saat jerat itu terlepas, kelinci putih itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang pangeran muda yang sangat tampan. Pangeran itu memperkenalkan dirinya sebagai Pangeran Albus dari Kerajaan Rembulan Salju, sebuah kerajaan mistis yang tersembunyi di balik pegunungan es dan hanya bisa diakses melalui portal rahasia. Ia menjelaskan bahwa ia dikutuk oleh penyihir Obsidian menjadi kelinci putih karena menolak membantunya mencuri buah delima dari kerajaan Permata Khatulistiwa. Kutukan itu hanya bisa patah sementara oleh tindakan kebaikan tulus tanpa pamrih, atau permanen jika Obsidian dikalahkan. Pangeran Albus terpesona oleh keberanian dan kebaikan hati Putri Rubina, yang tak ragu menolongnya meskipun ia hanya seekor kelinci. Putri Rubina pun terkejut sekaligus terkesan dengan kisah sang pangeran. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki musuh yang sama dan tujuan yang selaras: menghentikan penyihir Obsidian. Pangeran Albus, dalam wujud manusianya, berjanji akan membantu Putri Rubina. Namun, ia memperingatkan bahwa kutukannya akan kembali aktif jika ia terlalu lama berada jauh dari energi negerinya atau jika Obsidian menggunakan sihir kuat. Benih-benih kekaguman dan rasa saling percaya mulai tumbuh di antara keduanya. Putri Rubina merasa menemukan sekutu yang tak terduga, dan Pangeran Albus melihat harapan dalam semangat membara sang putri. Mereka memutuskan untuk bekerja sama. Pokok cerita 3. Petunjuk dari pohon delima kuno dan perjalanan menuju sarang Obsidian. Putri Rubina membawa Pangeran Albus,
yang sesekali kembali menjadi kelinci jika energinya melemah, ke sebuah tempat rahasia di jantung kebun delima istana. Sebuah pohon delima kuno yang usianya ribuan tahun, yang konon memiliki jiwa dan kebijaksanaan. Putri Rubina sering berbicara dengan pohon ini. Dengan bantuan Pangeran Albus yang memiliki kepekaan terhadap sihir alam, mereka berhasil berkomunikasi lebih dalam dengan pohon delima kuno. Pohon itu mengungkapkan bahwa penyihir obsidian bersemayam di sebuah benteng batu hitam di tengah-tengah hutan terlarang, yang dilindungi oleh sihir ilusi dan makhluk-makhluk kegelapan. Satu-satunya cara untuk mengalahkan obsidian adalah dengan menggunakan mustika delima cahaya, sebuah artefak suci yang tersembunyi di dalam buah delima paling murni di pohon kuno itu, yang hanya akan muncul jika ada cinta sejati dan pengorbanan yang tulus. Pohon itu juga memperingatkan bahwa obsidian memiliki mata-mata di mana-mana. Dengan petunjuk tersebut, Putri Rubina dan Pangeran Albus, dalam wujud kelinci putihnya yang lincah, yang ternyata sangat berguna untuk bergerak tanpa terdeteksi, memulai perjalanan berbahaya menuju hutan terlarang. Mereka harus melewati rawa-rawa berkabut yang dipenuhi makhluk aneh, melintasi jembatan tali di atas jurang tak berdasar, dan menghindari patroli goblin-goblin suruhan obsidian. Dalam perjalanan, Pangeran Albus seringkali kembali ke wujud manusianya saat mereka beristirahat di tempat-tempat yang aman. Mereka saling berbagi cerita tentang kerajaan masing-masing, impian, dan ketakutan mereka. Kedekatan mereka semakin erat. Putri Rubina mengagumi kebijaksanaan dan ketenangan Pangeran Albus, sementara Pangeran Albus terpesona oleh semangat, keberanian, dan kehangatan hati Putri Rubina. Mereka belajar saling melengkapi, kekuatan Putri Rubina yang berapi-api diimbangi oleh ketenangan Pangeran Albus yang seperti salju. Sebelum mencapai benteng obsidian, mereka harus melewati labirin ilusi, sebuah ujian sihir yang dirancang untuk mematahkan semangat dan menjebak siapapun yang mencoba masuk. Di dalam labirin, mereka dihadapkan pada ilusi ketakutan terbesar mereka. Putri Rubina melihat kerajaannya hancur lebur dan rakyatnya menderita, sementara Pangeran Albus melihat dirinya selamanya terperangkap dalam wujud kelinci, tak pernah bisa kembali ke negerinya. Namun, dengan saling menguatkan dan mengingat tujuan mulia mereka, mereka berhasil melewati ilusi tersebut. Putri Rubina menggunakan kecerdasannya untuk menemukan pola dalam labirin, sementara Pangeran Albus, yang dalam wujud kelincinya memiliki indera penciuman dan pendengaran yang tajam, membantu mendeteksi jebakan ilusi. Di tengah labirin, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang berisi catatan-catatan kuno. Dari catatan itu, terungkaplah masa lalu penyihir obsidian. Ternyata, obsidian dulunya adalah seorang penjaga kebun delima di kerajaan itu sendiri, ratusan tahun yang lalu. Ia memiliki bakat sihir alam yang besar, namun ia diabaikan dan dicemooh karena penampilannya yang kurang menarik. Ia jatuh cinta pada seorang pangeran, namun cintanya ditolak dengan kejam. Patah hati dan dipenuhi dendam, ia mempelajari sihir hitam dan bersumpah akan merebut semua keindahan yang tak pernah ia miliki, terutama kekuatan buah delima yang menjadi simbol kebahagiaan yang ia dambakan. Membaca kisah obsidian, Putri Rubina merasakan secercah iba, meskipun ia tetap mengutuk perbuatan jahat sang penyihir. Ia menyadari bahwa kebencian seringkali lahir dari luka yang dalam. Pangeran Albus pun memahami bahwa terkadang, orang yang paling jahat adalah mereka yang paling menderita. Pengetahuan ini tidak mengurangi tekad mereka untuk menghentikan obsidian, tetapi memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi musuh mereka. Akhirnya, Putri Rubina dan Pangeran Albus, yang kini lebih sering dalam wujud manusia karena kedekatan mereka memperkuat energinya, tiba di benteng batu hitam. Benteng itu menjulang angker, dikelilingi aura kegelapan yang pekat. Mereka menyusup masuk dengan hati-hati, melewati para penjaga goblin dan monster bayangan. Di ruang tahta, mereka menemukan penyihir obsidian, yang sedang melakukan ritual untuk menyerap energi dari buah-buah delima yang telah ia curi dan rusak. Akhirnya, Putri Merah Delima dan kelinci putihnya datang juga.
kata Obsidian dengan suara serak, matanya berkilat jahat. Pertarungan sengit pun dimulai. Obsidian mengeluarkan sihir hitam yang dahsyat, menciptakan badai bayangan dan memanggil makhluk-makhluk kegelapan. Putri Rubina, dengan semangat apinya, melawan dengan keberanian, menggunakan kelincahannya dan pengetahuan tentang sihir alam yang ia pelajari dari pohon delima kuno. Pangeran Albus bertarung di sisi Putri Rubina, menggunakan pedang peninggalan ayahnya yang ia sembunyikan. Meskipun ia lebih ahli dalam strategi daripada pertarungan langsung, cintanya pada Putri Rubina dan keinginannya untuk bebas dari kutukan memberinya kekuatan luar biasa. Mereka bertarung bahu-membahu, saling melindungi. Kekuatan persahabatan dan cinta mereka yang mulai bersemi menjadi perisai tak terlihat melawan sihir gelap Obsidian. Di tengah pertarungan, Obsidian berhasil menjebak Pangeran Albus dalam sangkar bayangan, menguras energinya hingga ia kembali menjadi kelinci putih yang lemah. Obsidian tertawa, "Lihatlah pangeranmu, putri, tak berdaya." Ia kemudian mengarahkan serangan terkuatnya ke Putri Rubina. Melihat Putri Rubina dalam bahaya besar, Pangeran Albus, dalam wujud kelinci putihnya, melakukan sesuatu yang tak terduga. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia melompat keluar dari celah kecil sangkar bayangan, yang meremehkan kelincahan seekor kelinci, dan menerjang ke arah Obsidian, menggigit tangan penyihir itu yang sedang merapal mantra. Gigitan itu mungkin tidak fatal bagi manusia, tetapi bagi penyihir yang sedang berkonsentrasi penuh, itu cukup untuk mengganggu sihirnya. Serangan Obsidian menjadi tidak stabil dan berbalik mengenai dirinya sendiri sebagian, membuatnya terhuyung mundur. Namun, Obsidian yang murka kemudian menangkap Pangeran Kelinci Putih dan dengan kejam melemparkannya ke dinding batu. Pangeran Albus tergeletak tak bergerak, bulu putihnya ternoda. Putri Rubina menjerit pilu, hatinya hancur melihat pengorbanan Pangeran Albus. Kesedihan dan cinta yang begitu besar memenuhi hatinya. Saat itulah, keajaiban terjadi. Air mata Putri Rubina yang tulus jatuh ke tanah. Tiba-tiba, dari dalam liontin berbentuk buah delima yang selalu ia kenakan, hadiah dari ibunya yang juga terhubung dengan pohon delima kuno, bersinarlah cahaya merah menyilaukan. Mustika delima cahaya akhirnya muncul, terwujud dari cinta sejati dan kesedihan mendalam sang putri atas pengorbanan Pangeran Albus. Mustika itu memancarkan energi murni yang begitu kuat, membuat Obsidian menjerit kesakitan. Putri Rubina mengambil mustika delima cahaya. Kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Rambut merahnya seolah menyala lebih terang, dan matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Dengan mustika delima cahaya di tangannya, Putri Rubina menghadapi penyihir Obsidian. Kekuatan mustika itu melenyapkan makhluk-makhluk kegelapan dan melemahkan sihir Obsidian secara signifikan. Pertarungan terakhir menjadi lebih seimbang. Putri Rubina tidak hanya menggunakan kekuatan mentah mustika, tetapi juga kata-kata. "Obsidian," seru Putri Rubina, suaranya menggema penuh kekuatan namun juga ada nada iba. "Aku tahu masa lalumu. Aku tahu rasa sakitmu. Tapi kebencian ini hanya akan menghancurkanmu." Cahaya dari mustika itu tidak hanya menyerang, tetapi juga seolah menyentuh sisa-sisa kemanusiaan yang terpendam dalam diri Obsidian. Obsidian terkejut. Untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, ia merasakan sesuatu selain kebencian. Ia melihat bayangan dirinya yang dulu, gadis malang yang mendambakan cinta dan penerimaan. Namun, kegelapan telah terlalu lama merasukinya. "Terlambat," jeritnya, melancarkan serangan terakhir dengan sisa kekuatannya. Putri Rubina menahan serangan itu dengan perisai cahaya dari mustika delima. Saat itulah, Pangeran Albus, yang ternyata tidak mati tetapi hanya pingsan parah, perlahan sadar. Melihat Putri Rubina berjuang sendirian, ia mengumpulkan sisa tenaganya. Meskipun masih dalam wujud kelinci, ia melompat ke arah Obsidian, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyentuh liontin batu hitam yang menjadi sumber kekuatan terakhir Obsidian,
yang dulu adalah hadiah dari pangeran yang menolaknya. Sentuhan dari makhluk murni yang telah ia sakiti itu, entah bagaimana, memecahkan liontin itu. Dengan hancurnya liontin itu, kekuatan terakhir obsidian lenyap. Tubuhnya mulai memudar. Namun, sebelum ia benar-benar menghilang, matanya yang tadi penuh kebencian kini menunjukkan secercah penyesalan dan kedamaian yang aneh. "Mungkin kau benar, putri," bisiknya lirih, sebelum akhirnya lenyap menjadi serpihan debu obsidian yang tertiup angin. Penebusan tak terduga di akhir hidupnya. Dengan lenyapnya penyihir obsidian, kutukan Pangeran Albus pun terangkat sepenuhnya. Ia kembali menjadi manusia, dan kali ini permanen. Bulu putihnya yang tadi ternoda kini bersih kembali, seolah disucikan. Putri Rubina berlari memeluknya, air mata bahagia mengalir di pipinya. Mustika delima cahaya kemudian kembali menjadi liontin biasa, tugasnya telah selesai. Mereka kembali ke kerajaan permata Katulistiwa. Kabar kemenangan mereka disambut dengan sukacita luar biasa. Pohon-pohon delima yang tadinya layu kini kembali subur dan berbuah lebat, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Kegelapan telah sirna, digantikan oleh cahaya harapan. Ramalan kuno telah tergenapi. Putri berambut api telah bersekutu dengan makhluk berbulu salju untuk mengusir bayangan hitam. Pangeran Albus tinggal di kerajaan permata Katulistiwa untuk beberapa waktu, membantu memulihkan kerusakan dan semakin dekat dengan Putri Rubina. Cinta mereka yang tumbuh dari persahabatan, keberanian, dan pengorbanan bersama, bersemi dengan indahnya. Akhirnya, dilangsungkanlah pernikahan agung antara Putri Merah Delima Rubina dan Pangeran Kelinci Putih Albus, menyatukan dua kerajaan dalam ikatan cinta dan perdamaian. Mereka memerintah dengan adil dan bijaksana, selalu mengingat pelajaran berharga dari petualangan mereka, bahwa cinta sejati dan pengorbanan adalah kekuatan terbesar, bahwa di balik setiap kejahatan mungkin ada luka yang tak terlihat, dan bahwa persatuan antara perbedaan dapat menghasilkan keajaiban. Kebun-kebun delima di kerajaan permata Katulistiwa semakin subur, dan kadang-kadang, di antara pohon-pohon itu, terlihat seekor kelinci putih besar yang bermain riang, simbol cinta abadi dan keberanian yang tak terlupakan.